Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahbil Noval Yusuf dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh perubahan temperatur titanium pada nozzle mesin jet pada saat terjadinya propulsi. Yang pertama adalah material utamanya yaitu titanium yang merupakan unsur kimia dengan nomor atom 22 yang merupakan unsur golongan 3A. Titanium ini memiliki sifat yang kuat, ringan, ulet, resistansi korosi yang sangat rendah, dan bersifat paramagnetik atau lemah terhadap magnet. Dan titanium ini memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah. Sedangkan titik lebur dari material titanium murni ini adalah 1668 derajat Celcius atau 1941,15 Kelvin. Nilai densitinya atau massa jenis dari titanium tersebut adalah 4,5 gram per cm kubik atau 4.500 kg per meter kubik. Itulah sebabnya mengapa titanium sering digunakan sebagai material utama dalam pembuatan industri komponen pesawat, terutama pada mesin jet. Dan yang paling sering digunakan pada komponen mesin jet yaitu jenis titanium alloys yang merupakan paduan dari material titanium dan aluminium. Kemudian propulsi, yang merupakan gaya yang dihasilkan akibat adanya gaya dorong suatu benda terhadap fluida yang memiliki akselerasi, sehingga membuat benda tersebut dapat berpindah dengan kecepatan tertentu sesuai dengan gaya dorong yang diberikan. Gaya propulsi ini pun diakibatkan oleh adanya gaya dorong atau thrust force, sehingga menyebabkan pesawat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat hendak lepas landas atau take off, pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan yang tinggi sehingga akan membentuk aerofoil yang membuat pesawat menjadi terangkat. Dengan demikian, dinyatakan bahwa pesawat ini memiliki gaya propulsi yang disebabkan oleh gaya dorong yang bekerja pada mesin jet pesawat. Dan kemudian adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh propulsi terhadap kekuatan dan keuletan pada material titanium. Kedua, mengetahui keunggulan material titanium dibandingkan dengan material logam lainnya. Dan yang ketiga, mempelajari cara mendapatkan material titanium dengan ketahanan terhadap temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Metode penelitian yang akan saya lakukan pada penelitian ini yaitu tahapan awalnya adalah menyelidiki gaya dorong atau thrust, di mana gaya dorong tersebut berasal dari hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada mesin jet yang bermula dari masuknya udara ke dalam inlet, lalu dikompresi secara bersamaan dengan hasil pembakaran yang kemudian dialirkan menuju turbin untuk menggerakkan mesin dan mengeluarkan hasil pembakaran melalui nozzle dengan kekuatan yang sangat tinggi dan tentunya kecepatannya juga tinggi. Itulah yang menyebabkan temperatur pada nozzle jet itu memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan komponen mesin jet lainnya. Dan yang kedua adalah analisa pengaruh gaya dorong terhadap propulsi. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya dorong yang terjadi pada saat terjadinya propulsi dan dengan mengetahui siklus yang terdapat pada gaya dorong tersebut. Dan pengujian bahan ini bertujuan untuk mengetahui nilai kekuatan dan ketangguhan ataupun keuletan
pada material titanium yang diakibatkan oleh gaya propulsi dengan menentukan temperatur dan tekanan maksimum yang diterima oleh material tersebut. Penelitian ini merupakan penyelidikan pengaruh gaya propulsi terhadap material titanium yang bertujuan untuk mengetahui keunggulan material titanium untuk digunakan pada komponen-komponen mesin jet yang bekerja pada temperatur dan tekanan yang tinggi, terutama pada nozzle mesin jet dibandingkan dengan material logam lainnya. Dan juga kita untuk mencari atau menemukan material paduan yang cocok untuk titanium agar komponen menjadi ringan. Metode ini digunakan pada pengujian ini adalah menghitung besaran gaya dorong dan pengujian bahan sehingga hasil dari pengujian ini dapat diketahui secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi dan sebagian besar data yang dipakai adalah kata sekunder yang didapatkan dari perusahaan, hasil dari riset ataupun penelitian yang ada pada sebelumnya. Sebelum itu, metode observasi ini dapat diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan menguji spesimen material itu tersebut. Kemudian studi literatur yang digunakan untuk mempelajari sebuah teori dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian metode wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau ahli maupun kepada pembimbingan alat penelitian. Dan yang terakhir adalah dokumentasi data yang diambil langsung pada saat penelitian. Sumber data yang diperoleh pun terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang merupakan data yang diambil dan diolah sendiri dari peneliti. Pengambilan data primer ini berupa pengamatan langsung di lapangan atau pada saat kegiatan pengujian pada uji spesimen. Dan kemudian ada data sekunder yang merupakan data yang didapat dari perusahaan berupa jenis material spesimen dan jenis paduannya. Teknik analisa yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggabungkan antara teori dengan data-data yang ada. Penelitian sehingga dari keduanya ini dapat menyelesaikan masalah dan mendapatkan data-data yang diperlukan oleh saya sendiri untuk dengan menggunakan rumus-rumus melalui referensi literatur yang telah saya baca. Adapun pembahasan yang telah diringkas yaitu pada paduan titanium berkekuatan tinggi untuk materi Boeing 737 akan menjadi jenis material titanium paduan Ti5 aluminium 3 krom, yaitu atau biasa disebut dengan titanium 5553 yang menggantikan material titanium paduan sebelumnya, yaitu titanium 10V 2 ferrum 3 aluminium.
yang dimana ada alasan tersendiri dari penggunaan paduan ini sebagai penggantinya. Pada pengujiannya digunakan pada tingkat kekuatan tinggi dan yang cukup sempit. Penempatan primer ini dilakukan di atas transus yang diikuti dan secara nominal sekitar 15% lebih unggul. Atau penempaan untuk mencapai keseimbangan yang tepat di antara kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Fase primer terbentuk secara pendinginan dari suhu penempaan yang memiliki pipi morfologi yang meningkatkan ketangguhan retak yang baik, tetapi menghasilkan keuletan yang rendah. Itulah mengapa material titanium paduan jenis Ti10V2V3Al ini sudah tidak digunakan lagi, yang disebabkan oleh keuletannya yang sangat rendah. Maka dari itu akibatnya material tersebut tidak dapat menahan tekanan yang sangat tinggi. Selain itu, batas butir yang luas juga akan terbentuk yang selanjutnya dapat menurunkan keuletan, khususnya dengan ukuran butir yang besar. Langkah atau penempaan yang menghitung ulang beberapa primer dan memecahkan batas butir meningkatkan keuletan dengan mengorbankan ketangguhan retak. Dan metode penempaan uji spesimen paduan berikutnya, alfa beta, akan digunakan dengan laju pendinginan yang terkontrol diikuti dengan perawatan penuaan yang dimana data awal ini menunjukkan versi dengan kekuatan yang lebih rendah ini dapat memiliki minimum kekuatan tarik 1000 megapascal atau 1160 kilopound per square inch dengan ketangguhan patah minimum 77 megapascal per meter, dibandingkan dengan nilai minimum dari 33 megapascal per meter untuk perlakuan panas berkekuatan tinggi. Dengan versi yang lebih rendah ini sering diaplikasikan untuk sel pada nozzle badan pesawat dan pada bagian sayap. Sifat kelelahan atau fatigue yang tidak bertekuk ini sangat menarik, seperti yang pada material uji titanium jenis titanium 5553 yang menunjukkan sekitar 60% peningkatan pada tegangan run out siklus 107 dibandingkan pengecoran titanium 6Al 4V atau titanium 6 aluminium. Peningkatan ini dikaitkan dengan kekuatan yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan kekuatan yang sangat baik, di mana dari hasil pengujian ini jenis titanium 5553 ini memiliki keuletan yang sama dengan material titanium paduan jenis titanium 6 aluminium ini dengan kekuatan 20% lebih tinggi dibandingkan dengan material paduan titanium sebelumnya. Meskipun tidak sekuat titanium 6 aluminium, tetapi memiliki castability yang mirip dengan titanium 6 aluminium, 2 selenium, dan 4 zirconium, yang dimana terdapat material yang paduan ini, dan titanium 15 vanadium, 3 krom, 3 aluminium, 3 selenium. Keduanya ini merupakan
jenis paduan dari pengecoran produksi. Dan ini adalah tabel hasil dari percobaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: satu, semakin besar gaya dorong atau thrust force yang diterima pada mesin pada saat propulsi, maka semakin besar pula temperatur yang akan diterima oleh uji spesimen. Dan yang kedua, material titanium paduan jenis titanium 5 aluminium 3 krom atau biasa kita sebut dengan titanium 5553 ini lebih unggul dibandingkan dengan titanium paduan titanium 10 vanadium 2 ferrum atau besi 3 aluminium, karena memiliki kekuatan dan keulatan yang lebih tinggi dan dapat dibentuk dengan perlakuan yang sederhana. Sehingga material titanium paduan ini bisa kita gunakan pada nozzle mesin jet. Kemudian dan yang terakhir, material titanium paduan jenis titanium 5553 memiliki kekuatan yang sama dengan pengecoran titanium 6 aluminium 4 vanadium dengan kekuatan 27% lebih tinggi dibandingkan dengan titanium 10 vanadium 2 ferrum 3 aluminium. Tetapi titanium 6 aluminium 4 vanadium ini lebih tinggi nilai keulatannya, tetapi juga material titanium paduan ini lebih berat dibandingkan jenis titanium 5553. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya pada saat penyampaian presentasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.